Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang sistem pernafasan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama rekan saya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, berikut adalah poin penting yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari sistem pernafasan. Yang kedua adalah fungsi dari sistem pernafasan. Yang ketiga adalah anatomi dari sistem pernafasan. Dan yang keempat adalah proses dari pernafasan. Yuk teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Perhatikan dengan baik-baik dan secara seksama. Jika ada komentar bisa ditulis di bawah ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian respirasi atau pernapasan merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Apa saja fungsi dari pernapasan? Yang pertama, mengambil O2 yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Yang kedua, mengeluarkan CO2 sebagai sisa pembakaran yang dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Dan yang ketiga adalah menghangatkan dan melembabkan udara. Anatomi pernapasan. Pada gambar di samping, nomor 1 menunjukkan rongga hidung, nomor 2 faring, nomor 3 laring, nomor 4 trakea, nomor 5 menunjukkan bronkus, dan nomor 6 menunjukkan bronkiolus. Dan yang terakhir, nomor 7 menunjukkan alveolus. Pada simbol bintang pada gambar, itu menunjukkan katup epiglotis. Fungsi organ. Yang pertama, ada hidung. Hidung berfungsi menyaring debu dan menghangatkan udara. Yang kedua, ada faring, menyalurkan udara dari hidung dan mulut. Yang ketiga, ada laring, tempat pembentukan suara dan sebagai saluran makanan. Laring bukan termasuk jalur pernapasan, tetapi laring masuk dalam anatomi pernapasan. Yang keempat, ada trakea, yaitu membawa udara antara laring dan bronkus. Yang kelima, ada bronkus, membawa udara antara trakea dan bronkiolus. Yang keenam, ada bronkiolus, berfungsi mengatur laju aliran udara. Yang ketujuh, ada alveolus, sebagai tempat pertukaran udara dari karbon dioksida dan oksigen. Ada namanya katup epiglotis, yang berfungsi menutup batang tenggorok pada saat menelan. Sekarang kita masuk ke pembahasan mekanisme pernafasan. Mekanisme sendiri memiliki arti suatu proses yang berurut guna mencapai tujuan. Bisa diibaratkan proses saat kita bernafas. Nah, dalam sistem pernafasan ini mekanismenya ada dua. Yang pertama itu pernafasan dada atau lebih sering dikenal fase inspirasi, dan yang kedua adalah pernafasan perut atau lebih sering dikenal dengan fase ekspirasi. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah fase inspirasi atau menghirup udara. Prosesnya itu diawali dengan kontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga paru-paru mengembang atau rongga dada membesar. Nah, tekanan dalam dada menurun sehingga udara dari luar dapat memasuki paru-paru. Yang kedua adalah fase ekspirasi atau menghembuskan udara. Proses pertamanya diawali dengan relaksasinya otot antar tulang rusuk sehingga paru-paru mengempis atau rongga dada mengecil dan tekanan dalam dada akan meningkat sehingga udara dari dalam paru-paru akan keluar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan proses fisiologis dari sistem pernapasan. Dalam sistem pernapasan, proses fisiologis ada tiga, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Yang pertama, apa itu ventilasi? Ventilasi adalah pergerakan udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, apa itu difusi? Difusi adalah proses pertukaran gas yang terjadi antara lingkaran luar dan darah serta pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Yang ketiga, apa itu perfusi? Perfusi adalah darah deoksigenasi atau jumlah O2 dalam darah menurun akan mengalir menuju paru-paru dan mengalami reoksigenasi atau mendapat O2 kembali. Satu kali bernapas, inspirasi dan ekspirasi. Ekspirasi menghembuskan, inspirasi menghirup. Berasal dari otot diafragma yang mendapat rangsangan nervus pharyngeus. Bernapas diatur oleh otot-otot pernapasan yang terletak di sumsum penyambung medula oblongata. Proses pernapasan terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru.
Nervus perenicus adalah saraf yang berasal dari leher dan melewati antara paru-paru dan jantung untuk mencapai diafragma. Ada beberapa penyakit respiratori. Yang pertama ada penyakit flu, yang kedua ada penyakit COVID, yang ketiga ada penyakit asma, yang keempat ada penyakit laringitis atau radang laring yang biasanya sakit pada pita suara, yang kelima ada faringitis atau radang pada faring, yang keenam ada emfisema atau pembengkakan pada alveolus, yang ketujuh ada penyakit pneumonia, yaitu radang pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi.